Kamis 17 Juni 2021. Kasus COVID-19 di Jakarta kembali meledak. Terdapat 4.144 kasus baru COVID-19 dari hasil pemeriksaan PCR terhadap 16.499 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan lonjakan kasus tersebut merupakan lonjakan dengan jumlah kasus kedua tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda. Menanggapi hal tersebut, pemerintah terus memperpanjang masa PPKM, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Bali. Selain itu, pemerintah juga mengadakan program vaksinasi nasional yang dinilai menjadi salah satu game chart yang paling penting untuk pemulihan ekonomi di masa depan. Vaksinasi kami terus dipercepat. Rata-rata dalam 7 hari sekarang sekitar 700.000 vaksinasi. Dalam beberapa hari ke depan, vaksinasi harus mencapai di atas 1 juta dosis per hari. Percepatan program vaksinasi terus dibuka seluas-luasnya dengan persyaratan administrasi yang semakin disederhanakan. Kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, secara daring dalam pertemuan dengan ADB pada Kamis 1 Juli 2021. Dengan adanya program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah, menimbulkan banyak pro kontra di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya berdebatan mengenai berbagai jenis vaksin COVID-19. Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui bahwa vaksin COVID-19 ini bermacam-macam. Banyak dari mereka tidak mengetahui di mana letak perbedaannya antara vaksin satu dengan yang lainnya. Serta banyak juga yang bertanya-tanya, lebih bagus vaksin yang merek apa sih? Yuk kita bahas perbedaan vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada CoronaVac vaksin, atau yang lebih dikenal dengan nama vaksin Sinovac. Berasal dari Cina, berbahan dasar dari virus corona yang telah dimatikan atau inactivated virus. Disuntikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun. Selain itu, dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan untuk usia anak, vaksin ini bisa diberikan pada usia 12-17 tahun. Diberikan sebanyak 2 dosis atau 0,5 mili per dosis, dengan jarak 14 hari dari suntikan pertama. Efek samping yang muncul bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di lokasi penyuntikan, nyeri otot, dan sakit kepala. Efikasi vaksin ini sebesar 65,3%. 2. Oxford. AstraZeneca vaksin berasal dari Inggris dan berbahan dasar virus hasil rekayasa genetika atau viral vector. Disuntikan pada masyarakat dengan rentang usia lebih dari 18 tahun hingga lebih dari 55 tahun. Diberikan sebanyak 2 dosis atau 0,5 ml per dosis dengan jarak 4-12 minggu dari suntikan pertama. Efek samping vaksin bersifat ringan hingga sedang, seperti nyeri otot di lokasi penyuntikan, demam, lelah, dan menggigil. Efikasi vaksin ini mencapai 75%. 3. Vaksin Sinopharm. Berasal dari Cina dan berbahan dasar virus corona yang dimatikan atau inactivated virus. Disuntikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-85 tahun. Diberikan sebanyak 2 dosis atau 0,5 ml per dosis dengan jarak 21 hari dari suntikan pertama. Tidak menimbulkan efek samping yang serius dengan efikasi vaksin 79,34%. 4. Moderna vaksin. Berasal dari Amerika Serikat yang berbahan dasar messenger RNA atau mRNA. Disuntikan pada masyarakat dengan rentang usia lebih dari 18 tahun hingga lebih dari 55 tahun. Diberikan sebanyak 2 dosis atau 0,5 ml per dosis dengan jarak 28 hari dari suntikan pertama. Efek sampingnya mungkin akan muncul diantaranya seperti kelelahan, sakit kepala, serta nyeri otot dan sendi. Efikasi vaksin ini mencapai angka 94,1%. Yang kelima, BioNTech Pfizer Vaccine. Berasal dari Amerika Serikat dan berbahan dasar messenger RNA atau mRNA. Vaksin ini disuntikan pada masyarakat dengan rentang usia lebih dari 16 tahun hingga lebih dari 55 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 dosis dengan per dosis sejumlah 0,3 mili
dengan jarak 3 minggu dari suntikan pertama. Efek samping yang muncul hampir sama dengan vaksin Moderna, seperti kelelahan dan sakit kepala. Efikasi pada vaksin ini sebesar 95%. Yang keenam, vaksin Novavax, berasal dari Amerika Serikat yang berbahan dasar protein subunit. Vaksin ini disuntikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 dosis dengan per dosis sejumlah 0,5 mili dengan jarak 21 hari dari suntikan pertama. Efikasi pada vaksin ini sebesar 85-89%. Ketujuh, vaksin merah putih Bio Farma dikembangkan dengan platform subunit protein rekombinan karena relatif lebih aman, di mana tidak menggunakan virus hidup sebagai vektor. Dengan vaksin berbasis protein rekombinan yang mana menyasar reseptor dinding domain atau RBD dari virus SARS-CoV-2. Dianggap lebih manjur karena dapat membangkitkan kekebalan tubuh. Vaksin ini diperlukan apabila vaksin dari luar negeri ternyata tidak ampuh menangkal COVID-19 di Indonesia. Nah, seperti itulah perbedaan 7 jenis vaksin COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan banyaknya jenis vaksin yang telah beredar di Indonesia, tidak ada lagi alasan untuk masyarakat Indonesia menolak adanya vaksinasi COVID-19. Karena meningkatnya persentase masyarakat Indonesia yang mendapat suntikan vaksin, membuat kita mencapai herd immunity. Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap suatu virus, 4 dari setiap 5 orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan virus tersebut lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan, bergantung pada seberapa menular suatu infeksi. Biasanya, 70% hingga 90% populasi membutuhkan kekebalan untuk mencapai kekebalan kelompok. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada untuk saat ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera lakukan vaksinasi di lokasi terdekatmu. Dengan begitu, kita dapat menjadi bagian dalam upaya penanganan pandemi global COVID-19 ini. Sayangi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa vaksin ya!